Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil iman wal islam wa sunnah ala fahmi salaful ummah. Wassalatu wassalam nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah pengajian Masjid Al-Khairat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dapat berkumpul bersama di majelis yang mulia ini. Sebagaimana biasa pada Rabu malam ini bersama saya, dan insya Allah saya akan melanjutkan pelajaran kita, yakni hal-hal yang berkenaan dengan khurafat yang ada di negeri kita ini, yakni Indonesia. Pada pertemuan terdahulu kita sampai pada contoh yang ke-14, yakni nomor 14. Maka pada kesempatan ini kita akan masuk kepada poin berikutnya, dimulai dari nomor 15. Nomor ke-15 yakni hal yang berupa khurafat, yakni tabur bunga di atas pusara. Menabur bunga ini jamaah, ini telah menjadi satu rangkaian yang telah menyatu berkaitan dengan penguburan mayat atau ziarah kubur. Betul? Iya, bahkan menjadi mata pencaharian sebagian orang, yakni menjual bunga itu. Dan tambahannya apa, minyaknya saya nggak tahu tuh, yang disiram tuh apa tuh, air ya. Itu wangi dah. Hah? Pernah juga. Ali pernah ini. Pernah ciumnya. Oh. Pak, biasanya kalau di kuburan-kuburan di Jakarta tuh ada memang di yang jual tuh di depan. Saya soalnya nggak pernah tahu. Kalau tahu iya, tapi air apa yang dijual dalam botol tuh saya nggak tahu. Apa air khusus, apa air ledeng, air biasa tapi wangi ya. Oh ya. Itu untuk disiram gitu. Daun pandan ya. Oh ya. Dan kembangnya tuh mungkin minimal 7 rupa dah. Ada tambahan lagi dah? Bungo, air tadi ada, selain itu ada dah? Kendi ada dah? Biasanya kendi itu dari mineral. Oh iya ya. Adalah itu beda. Yang jelas kalau bunga tuh rato lah ya. Ya gitu. Jadi ada itu ya. Dan sering kita lihat di tontonan baik di film, TV atau apa, orang kalau ziarah kubur tuh itu ya kan. Dia nabur apa? Bunga itu. Ada juga pakai baju hitam-hitam ya dah? Ya, kalau biasanya kalau meninggal tuh di kuburan pakai baju hitam-hitam galau, itu yang keluarganya, pokoknya yang berkabung itu. Jadi bahkan sesuatu yang hambar gitu, dianggap sesuatu yang ganjil kalau ternyata nggak ada menabur bunga tuh. Tanpa menabur bunga tuh dianggap pelaksanaan menguburkan jenazah itu tidak sempurna, kurang afdol lah. Ya. Bahkan ketika mengantar jenazah itu ada juga yang barisan paling depannya itu yang mendahului bawa mayat itu sembari menabur bunga. Nah, tapi itu dah ada. Di kita ini yang pernah saya lihat itu kalau mau bawa jenazah tuh orang berjalan 7 kali ya. 3 kali itu. Lalu berkelilinglah keluarga jenazah tuh di bawah itu ada ngelempar beras, pernah saya. Belum pernah. Nah, saya pernah melihat orang melempar beras. Jadi ada beberapanya, atau yang mayat dipayungin tuh ya kan. Pakai payung tuh kan. Itu. Sampai itu mayat tuh dikuburkan tuh. Apabila sudah ada gundukan tanah kuburan tuh, maka biasanya prosesi yang terakhir dilakukan keluarganya atau menabur bunga itu di atas.
Bahkan juga biasanya ada juga yang ketika mayat itu di dalam kubur dilempar juga apa? Bunga itu, ya kan? Ke dalam kubur itu. Jadi itu tadi itu. Jadi menabur bunga itu kadangkala terjadi ketika orang antar jenazah itu, orang di depan, ketika menguburkan jenazah bisa dilempar ke dalam kuburnya itu, atau ketika sudah selesai tanah diuruk, ketika sudah jadi gundukan, dan biasanya ketika orang mau pulang, dan terakhir ketika orang berziarah kubur tuh, baik di waktu-waktu tertentu atau kapan saja. Biasanya orang di kita itu pasti membawa apa? Kembang atau bunga tadi. Itu enggak abdol gitu kan, kalau enggak bawa itu. Nah, mereka yang melakukan hal ini jamaah, itu beragam juga itu maksud dan tujuannya dan keyakinannya itu. Ada yang anak ikutan. Ada yang berkeyakinan bahwa dengan menabur, ya, orang Islam ini yang melakukan hal ini, menabur bunga itu supaya jenazah itu diringankan siksanya. Jadi dengan cara menabur bunga. Nah, paling tidak ketika yakni bunga itu sampai kering. Kan biasanya yang ditabur itu bunganya masih segar. Dan mereka melakukan ini bukan tanpa dalil. Ada, yakni sebuah hadis yang terkenal itu ketika Nabi SAW bersama para sahabat melewati 2 kuburan. Lalu beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, penghuni kubur ini, 2 penghuni kubur ini diazab. Mereka diazab bukan karena sesuatu yang besar menurut sangkaan mereka. Yakni yang pertama karena tidak bersih ketika buang air kecil. Yang satunya lagi suka ngadu domba, namimah. Maka beliau mengambil pelepah korma, mengambil daun pelepah korma itu lalu membelahnya menjadi 2 bagian, beliau tancapkan ke masing-masing kuburan. Lalu sahabat yang melihat itu bertanya, kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Lalu beliau bersabda, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yasbasa. Agar keduanya diringankan siksanya selagi pelepah kurma itu masih basah. Ini hadis Bukhari Muslim. Jadi mereka yang menaburkan bunga itu tadi itu, mereka mengikuti tapi dengan cara nabur bunga. Tapi ada yang keyakinan tadi itu benar-benar supaya jangan disiksa tadi, ya. Nah, kalau kita lihat, kalau mereka berdasarkan hadis itu jamaah, yakni mereka menaburkan bunga itu, kembang itu karena tadi itu, berarti mereka sudah berprasangka bahwa mayit itu disiksa. Dia sudah memvonis bahwa penghuni ini disiksa, padahal tahu dari mana dia? Coba. Kalau Nabi tadi beliau menancapkan batang korma tadi, beliau tahu persis. Kenapa? Karena dikasih tahu oleh Allah bahwa beliau bisa tahu kondisi 2 penghuni kubur di dalam kubur itu, sehingga beliau tahu yang satu disiksa karena kencingnya nggak bersih, yang kedua karena ngadu namimah itu. Berarti kalau kita keyakinan nabur bunga itu berarti kita berkeyakinan penghuni kubur yang kita itu disiksa. Logikanya kan begitu. Buat apa kita menabur itu kalau nggak ada manfaatnya, sedangkan mereka berkata manfaatnya itu adalah untuk meringankan kubur, walaupun minimal sampai yakni bunganya itu kering atau layu, ya. Jadi beliau SAW melakukan itu karena pengetahuan beliau terhadap yang gaib itu.
Dan ditambah lagi, beliau tidak melakukannya kepada kuburan yang lain. Tentu kalau itu ada, pasti kita sudah dapat kabar berita bahwa Nabi menancapkan pelepah korma kepada kuburan yang lain. Atau sahabatlah melakukan itu. Ternyata nggak ada. Boro-boro nabur bungo, nancapkan pelepah aja nggak ada. Jadi atas dasar apa mereka melakukan itu? Oleh karenanya salah seorang ulama yang namanya Qadi Iyad, seorang qadi, seorang hakim, ya, beliau mengingkari tindakan itu. Apa kata beliau? Karena tindakan Nabi yang menancapkan pelepah daun kurma di atas kuburan itu merupakan sesuatu yang gaib. Hanya Nabi yang tahu. Yakni ketika dua penghuni kubur itu diazab. Nah, Al-Imam Al-Khattabi juga berpendapat sama. Termasuk terhadap orang yang meletakkan daun korma atau yang lainnya di atas kuburan sebagai ganti pelepah korma. Yakni seperti orang kebanyakan itu, yakni menabur bunga. Bahkan kalau kita lihat lebih jauh, jamaah, bunga itu penggantinya itu jauh nian itu, dia disetarakan dengan pelepah korma itu ya. Apalagi kebanyakan bunga yang dipakai ini itu seperti tradisi orang musyrik ketika melakukan sesaji. Kita lihat kalau orang-orang yang musyrik itu kan, mereka menaburkan sesaji, biasanya meletakkan bunga berbagai macam, minimal ada 9 atau 7 bunga 7 rupa itu di dalam kayak itu tuh apa? Nah, bakul itu. Biasanya bakulnya nggak bulat, tapi yang yang segi 4 itu. Biasanya ada di situ, ada telur, nasi kuning ya kan. Nah, itu ada bunga-bunga di situ. Padahal kita tahu barang siapa yang menyerupai suatu kaum itu mereka sama, dan itu cara peribadatan orang musyrik. Ya? Apalagi misalnya punya keyakinan berkunjung kepada kuburan itu, yakni ziarah kubur itu pada hari tertentu, dikhususkan, dan menabur bunga di atasnya, karena itu nggak ada tuntunan. Yakni bahkan Nabi SAW mengatakan, la taj'alu qabri aidan, jangan kamu jadikan kuburanku itu aid, yakni perayaan yang berulang-ulang setiap kali waktu tertentu. Kalau kuburan Nabi aja tidak boleh, apalagi kuburan selain Nabi. Kan sudah kita bahas kemarin, ya kan, bahwa berziarah kubur itu secara umum, kapan saja boleh. Tujuannya apa? 2, mendoakan mayit. Yang kedua, mengingat diri kita akan mati. Dan tidak ada kekhususan, misalnya hari Jumat, nggak ada. Hari Kamis ada? Karena yang namanya zat ibadah itu kita bilang menentukannya dengan sesuatu, misalnya waktu, jenis, jumlah, maka itu harus ada dalilnya. Ada nggak? Kayak kita motong kuku, betul? Itu kan kebiasaan kita. Tapi dalam rangka ibadah, ada nggak menentukan waktunya? Ada, yakni hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat memotong, yakni berbersih untuk sholat itu. Jadi menentukan sesuatu itu sama kayak ziarah tadi itu. Jadi sesuatu yang tidak ditentukan jangan kita tentukan. Paham nggak sampai sini? Atau kebiasaan orang dalam rangka menghadap bulan Ramadan, ya kan? Sebagian kaum muslimin Bengkulu juga tuh pergi ke kuburan. Kenapa Anda sebelum Ramadan? Apa ada keyakinan tertentu? Pasti saya yakin 2 itu.
Yang pertama orang yang ikut-ikutan saja nengok orang apa? Pai ke kuburan sebelum Ramadan, pai dia. Padahal gak boleh seorang muslim itu. Kita tuh orang muslim itu berilmu. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikuti sesuatu tanpa ilmu, karena pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta tanggung jawab. Yang pertama, orang ngikut-ngikut saja tuh, ziarah sebelum kubur. Sebelum Ramadan. Yang kedua, mungkin ada yang berkeyakinan bahwa abdol pergi ziarah kepada kuburan sebelum Ramadan. Sama seperti ketika hari raya. Memang kalau menghadapi Ramadan ini banyak nih yang sedekah ini, sampai ada yang mandi sama-sama itu kan. Itu sudah kita bahas tuh berulang-ulang. Mandi itu umum, mandi itu sifat manusia. Kita ada mandi sekali, 2 hari. Tapi kalau mandi dalam rangka ibadah harus ada dalilnya, mana? Seperti dalil yang ada dalilnya mandi dalam rangka ibadah tuh, mandi karena junub, campur suami istri, mandi karena habis haid, mandi karena nifas, itu yang wajib. Atau mandi yang sunat, mandi sebelum sholat Jumat, mandi sebelum hari raya. Nah itu ada dalilnya. Nah lalu Anda mandi, ada satu lagi mandi ketika orang masuk Islam. Nah mandi dalam rangka nyambut Ramadan itu dasarnya apa? Apalagi mandinya sama-sama apa? Laki perempuan campur di satu tempat dan terlihat aurat lah situ. Namanya mandi basah. Minimal baju itu jadi transparan, jadi tipis, ya kan? Masa kali ini? Masa dihubungkan dengan ibadah itu? Betul nggak? Sebagian saya tidak menunjuk satu enggak, tapi itu contoh beberapa hal yang perlu kita evaluasi lagi. Ini ada nggak nih? Ya kan? Kalau mandi pagi, mandi bangun tidur, mandi habis olahraga, itu tobi'iyah. Biasa itu dalam kebiasaan sehari-hari gitu. Mau sekolah nih mandi, ya kan? Itu bukan rangka dalam ibadah khusus, enggak. Tapi kalau dalam rangka ibadah khusus, nah itu harus ada dalilnya. Mandi Jumat tadi sebelum sholat Jumat sunat, yang wajib mandi habis campur suami istri, mandi habis haid, mandi habis nifas. Kalau enggak ada, ya berarti kita membuat syariat sendiri berarti. Apalagi ditambah ada maksiat itu. Ya, itu jemaah. Kemudian yang ke-16, reinkarnasi. Jadi ada satu perkara khurafat di kita ini, ada namanya reinkarnasi. Apa reinkarnasi itu? Ya ini keyakinan tentang regulasi ruh, bergantinya ruh itu. Yakni ruh orang yang sudah mati itu dia pindah atau menitis kepada makhluk lain. Bisa kepada manusia, bisa kepada hewan, sampai bisa kepada makhluk mati, ya seperti batu. Ini ajaran sebenarnya dari agama Hindu. Ini disebutkan dalam kitab Bhagavad Gita 2.22. Seperti halnya seseorang mengenakan pakaian baru, di buku itu dikatakan, dengan meninggalkan pakaian lama, begitu pula sang ruh menerima badan-badan jasmani yang baru dengan meninggalkan badan-badan tua yang tidak berguna lagi. Itu dalam Hindu. Di dalam agama Buddha dikenal dengan istilah tumimbal lahir atau dalam kurung rebit. Menurut Tipitaka, makhluk mati atau meninggal itu langsung tumimbal lahir. Tidak ada jeda waktu dan tidak ada masa penantian, langsung pindah. Di dalam ajaran kejawen juga ada itu jamaah. Yakni dongeng-dongeng tentang reinkarnasi ini. Yakni walaupun dengan istilah menitis, yakni titisan. Nah,
Tentu karena mereka kejawen itu masih kental keyakinan dari Hindu. Agama Salamullah juga itu. Tahu agama Salamullah yang pernah viral waktu itu? Lia Aminuddin. Lupa. Kan dia mengaku titisan Maryam, ya kan? Ya enggak tahun berapa itu. Viral kan di Jakarta yang bajunya putih-putih, ya kan? Dia punya kerajaan namanya Jadi dia mengaku pernah dirinya itu adalah seorang yang suci. Yakni dia dilahirkan kembali untuk melaruskan manusia. Itu perintisnya itu Lia Aminuddin itu. Jadi dia mengaku tadi itu, yakni titisan dari Bunda Maria. Sedangkan Imam Mahdi Salamullah itu, anaknya itu Muhammad Abdurrahman itu, dia diakui oleh mereka titisan dari Nabi Muhammad atau Nabi Isa. Kemudian sebagian orang sesat juga mereka pernah mengklaim bahwa reinkarnasi ada di dalam Islam. Pada tahun 1984 ada sebuah buku karya dari H.E. Samedi yang berjudul Sebuah Ijtihad. Di situ menyebutkan bahwa dahulu sebelum mati manusia pernah hidup, dan sebelum masa hidup itu manusia pernah mati. Dan sebelum manusia mati ketika itu manusia pernah hidup pula, dan seterusnya. Kembali kepada kehidupan secara fisik yang pertama. Begitu juga ada seorang tokoh yang suka dulu ada namanya Anand Krishna, pernah nggak? Anand Krishna itu yang suka semedi itu. Ya. Tapi bagaimana menurut kita agama kita Islam? Adakah ada yang namanya reinkarnasi? Ada, jemaah? Konsep atau penafsiran reinkarnasi itu menurut agama kita batil, nggak ada, itu rusak itu. Ya. Mereka ada dalil, kan pernah saya bilang bahwa orang-orang yang sesat itu kadang-kala mereka ada dalilnya. Entah dalil apa, bahkan dalil Quran. Nah, mereka yang meyakini bahwa reinkarnasi itu ada dalam Islam, orang-orang yang sesat ini, mereka memakai dalil surah Al-Baqarah ayat 28. Mengapa kamu kafir kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu. Kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, lihat. Ini dalil mereka tuh, ada reinkarnasi itu. Tapi benar nggak tafsiran ini? Nggak benar ini. Kenapa? Karena tafsiran ini bertentangan dengan ayat dan hadis-hadis yang sahih. Sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas, salah seorang sahabat yang ahli tafsir. Beliau adalah sebaik-baik penafsir Quran. Beliau menjelaskan maksudnya, yakni dahulu, yakni bapak kita itu, yakni Adam, dia adalah tanah, ya kan? Yang sebelum Allah menciptakan kita. Dan tanah itu adalah benda mati. Lalu Allah menghidupkan kita. Itulah kehidupan. Kemudian kita akan mati, kata Ibnu Abbas itu. Kita akan mati dan kembali kepada kuburan. Inilah yang dimaksud ayat tadi, yakni kematian berikutnya. Kemudian akan dihidupkan lagi, yakni dibangkitkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan nanti pada hari kiamat, yakni kehidupan yang kedua. Itu maksudnya. Yakni tafsir dari ayat itu sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat tadi. Kemudian di hadis-hadis juga begitu tentang perjalanan ruh itu kan. Kan di dalam hadis kan disebutkan bahwa kita pertama di alam ruh, alam rahim, ada 40 yang ketiga itu ya.
itu ditiupkan roh. Itu pada berarti hari ke-120 ya. Nggak ada itu reinkarnasi, nanti kita lahir ke muka bumi. Ini sekarang nih kita lagi di muka bumi. Nanti kita akan masuk ke alam kubur, pindah. Ya. Kalau main logika, andai kata ruh kita itu pindah dari yang satu ke satu, nanti kalau disiksa dia pakai yang mana yang disiksa? Apakah ketika yang pertama, ataukah dia disiksa pada yang kedua, atau ketiga, atau keempat? Karena menurut keyakinan orang reinkarnasi itu kan dia berganti-ganti ruhnya itu. Nanti dia mati pindah ke ruh Yanu. Semakin baik dia kelakuannya di ini, makin baik, ya kan? Kalau enggak dia kelakuannya buruk, jadi bahkan sampai mereka berkeyakinan bahwa reinkarnasi kepada hewan. Makanya kita di Indonesia ini sering mendengar kisah itu, apalagi di India. Ada orang yang nikah sama ada orang yang merawat buaya. Anda pernah nonton nggak di TV? Ada orang merawat buaya. Dia punya keyakinan buaya itu titisan istrinya. Ada dia India itu, kalau saya nggak salah India itu. Sama seperti itu tadi. Dia melihara anjing apa? Itu keyakinannya anjing itu titisan anaknya yang sudah mati. La ilaha illallah. Coba sampai kayak gitu. Nah, kalau manusia itu yang sekarang ini kita titisan dari manusia sebelumnya, logika kita mikir kalau menurut keyakinan kita, kan manusia yang pertama itu kan cuma Adam kan? Harusnya cuma satu manusia itu. Kan Adam manusia diciptakan oleh Allah kan, nanti dia apa? Reinkarnasi jadi makhluk yang satu kan. Ini kenapa banyak gitu? Nah, jadi kenapa jadi banyak gitu? Ini reinkarnasi dari mana? Sedangkan kita awalnya satu gitu. Ya ini Adam gitu. Maka kalau kita timbang-timbang pakai akal yang sehat, maka keyakinan atau iman orang yang percaya dengan reinkarnasi itu nggak masuk di apa? Logika. Apalagi menurut itu dalil akli aja nggak nerima, apalagi dalil nakli. Oleh karenanya walhasil jamaah rahimakumullah, reinkarnasi itu keyakinan yang sesat dalam ajaran kita. Kemudian yang ke-17. Nah, ini ada khurafat ini, yakni kalimat atau istilah yang biasa muncul di akhir Ramadan itu. yakni istilah kembali suci setelah Idul Fitri, yakni seperti bayi yang baru lahir. Biasa itu disampaikan oleh orang banyak, entah di keyakinan, di mana lagi, di omongan, di buku, di media sosial ditulis, ya kan, bahwa Idul Fitri itu artinya apa? Kembali suci. Jadi seolah-olah arti Idul Fitri kembali suci itu sudah harga mati, jemaah. Biasanya itu di dalam TV juga biasanya jadi temanya itu. Sudah jadi ikon pasca Ramadan itu, kembali suci ya kan. Biasanya kalau orang nyiarin TV atau radio juga begitu, kita sudah kembali kepada suci. Yani tak ada lagi dosa tersisa karena dihapus oleh 1 bulan puasa. Bahkan kadangkala yang lucunya itu juga orang yang puasa yang bolong-bolong, bahkan yang tidak puasa juga, mereka merasa terhibur juga karena bertemu dengan hari yang suci itu. Senang mereka karena kembali suci. Padahal puasa aja tidak. Kalaupun puasa mereka bolong. Macam mana itu? Senang mereka karena dianggap juga termasuk hari suci, ya kan? Suci di situ maksudnya nggak ada dosa. Nah, ini benar enggak nih? Ya, ini istilah Idul Fitri itu berarti kembali suci. Nah, kita nih karena kita nih ikut-ikutan, makanya kita harus belajar ini benar enggak istilah kembali Idul Fitri itu artinya kembali suci itu. Nah, banyak yang enggak tahu ini.
Padahal ini istilah ini masyhur atau dikenal di kalangan kita masyarakat. Ya. Padahal ulama-ulama di kitab-kitab mereka tidak ada itu yang menampilkan atau mengatakan definisi Idul Fitri itu adalah kembali suci. Ini apa sebabnya? Karena sebagian kita itu menganggap kata fitri di situ itu yakni fitrah. Nah, jadi fitri itu dianggap sama seperti fitrah. Jadi kalau kita lihat semisal di buku bahasa Arab Kamus Bahasa Arab Indonesia Al-Munawwir itu ya, ada di halaman 1142 itu bahwa disebutkan bahwa makna al-fitru itu adalah berbuka. Fitr itu adalah berbuka. Yakni tidak puasa lagi. Sedangkan arti fitrah, al-fitrah itu yakni maksudnya sifat bawaan dari lahir. Fitrahnya, ya kan? Seperti apa? Fitrahnya perempuan itu lemah lembut. Itu bawaannya perempuan seperti itu. Fitrahnya laki-laki itu apa? Tegas. Jadi kalau ada perempuan tomboy itu menyalahi apa? Kalau ada laki-laki gemulai itu dianggap nilai fitrah. Jadi fitrah itu sebenarnya itu tadi. Berarti makna Idul Fitri itu adalah yang benar itu kembali berbuka. Yakni tidak puasa lagi setelah kita puasa. Itu maknanya Idul Fitri itu. Hari kita kembali berbuka. Bukan hari kita kembali suci, bukan. Ini ada dalilnya, ada. Ini dalilnya. Apa kata Nabi? Amma yaumul fitri. Amma yaumul fitri wa fitrukum min saumikum wa idi lil muslimin. Adapun hari fitri adalah fitr, yakni berbukanya kamu dari puasa, dan id bagi kaum muslimin. Ini hadis riwayat Tirmizi. Kalau memang artinya suci, pasti Nabi akan sebutkan hadis tadi itu bermakna suci, yakni artinya itu jadi adapun hari fitri itu kata Nabi adalah hari sucinya kamu dari saum. Tapi enggak, Nabi sebut hari berbukanya, yakni kamu tidak puasa lagi. Jadi penjelasan bahwa hari suci adalah hari kamu sucimu dari saum itu keliru. Ya. Ada lagi mereka kemungkinan lain ya, bahwa arti suci itu mereka kaitkan dengan keyakinan bahwa saum itu bisa menghapus dosa yang telah lalu. Betul nggak? Betul, ini memang ada hadisnya. Apa hadisnya itu? Hadisnya man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pinter adanya, hafal ya. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan penuh iman, mengharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ini betul nggak hadisnya? Betul, hadis riwayat Muslim. Tapi pertanyaannya, apakah yang dimaksud hadis ini seluruh dosa yang pernah kita lakukan? Tidak. Betul, Mak? Hadis yang berbunyi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apakah ini semua dosa? Tidak. Yakni pendapat yang benar dari para ulama, salah satunya yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, al-ma'rufu 'indal fuqaha'i
anna haza mukhtassun bi ghufranis saghaira dunal kabaira. Kata Imam Nawawi, pendapat yang ma'ruf yang dikenal di kalangan ahli fikih fuqaha bahwa itu yakni maksud dosa di hadis itu adalah yakni pengampunan dosa-dosa kecil. Bukan dosa-dosa besar, bukan semua dosa. Kalau diartikan bahwa sekali kita puasa bisa menghapus segala dosa-dosa yang lampau sampai orang suci tanpa dosa, maka seharusnya perayaan Id itu bisa dilakukan setiap hari. Tidak perlu nunggu 1 bulan penuh untuk memperingatinya. Kenapa? Karena sehari saum bisa menghapus dosa yang telah lalu. Ngapa harus sebulannya? Jadi oleh sebab itu sepertinya keterangan yang kita sebutkan tadi jamaah menunjukkan bahwa segala keyakinan yang beredar bahwa Idul Fitri itu maknanya suci itu keliru. Itu yang benar adalah makna Idul Fitri itu kembali berbuka. Itu jamaah. Kemudian selanjutnya yang ke-18, ada khurafat di kita ini keyakinan jin bertengger di gambar yang bernyawa. Ya. Jadi pernah kita ditanya itu, apakah benar enggak jin itu ada bertengger di gambar lukisan makhluk bernyawa? Karena dia katanya pernah dapat ini dikasih tahu oleh tukang ruqyah, ini ada jin di mana? Di gambar ini. Lalu peruqyah itu nyuruh keluarganya menurunkan semua lukisan yang ada gambar bernyawa itu. Begitu juga patung-patung. Jadi tukang ruqyah ini menyuruh singkirkan barang itu. Apa tujuannya? Kata tukang ruqyah itu supaya jin tidak pindah ketika ruqyah itu pindah dari pasien ke gambar itu. Lalu nanti dia akan masuk lagi. Itu sudah. Ini terutama beredar di orang-orang yang suka meruqyah. Padahal ini kan perkara yang goib. Betul nggak? Tahu dari mana dia? Bahwa itu jin tadi ke situ. Sedangkan kita meyakini bahwa jin yang kafir atau setan itu sering tinggal di WC. Betul? Kenapa? Karena ada dalilnya. Betul nggak? Sebagaimana yang tersirat dari doa yang kita baca kalau masuk WC itu. Ya kan? Itu dalilnya itu. A'udzubika minal khubusi wal khobais. Aku berlindung dari jin laki-laki, jin perempuan. Itu ada dalilnya, berarti jin yang jahat ada di WC. Kita juga ada yakin bahwa setan atau jin itu nginap di rumah orang yang tidak berzikir ketika masuk rumah. Juga ada dalilnya ini. Juga hadisnya tuh siapa yang masuk rumah tidak menyebut nama Allah menguncinya, maka setan akan bermalam rumah itu. Begitu juga jin tinggal di dalam lubang di tanah, jin muslim. Kenapa? Karena ada dalil. Nabi melarang kita kencing di lubang itu. Adapun tentang jin yang bertengger di gambar tadi itu, yang bernyawa, wallahu alam, ana pribadi belum sampai. Ini ada dalilnya udah itu. Ya. Saya belum bertemu. Ada nggak jamaah pernah dapat nggak bahwa jin bertempat tinggal di mana? Di gambar atau di patung itu. Katanya sih itu hanya didapat dari
orang yang suka ngobrol dengan jin pada waktu ruqyah itu. Kan biasa tuh kita lihat, oh tinggal di mana? Di situ kan. Ditunjuknya di itu. Nah, adapun dalil dari Quran hadis wallahu alam, mungkin silahkan tanya mana dalilnya bahwa jin itu tinggal di mana? Di patung tadi itu. Ya. Dan ini bisa juga dia berdusta juga itu jin. Jin bisa dusta nggak? Bisa. Karena seperti manusia, jin juga bisa bohong supaya takut penghuni rumah ini, bisa aja dia bilang aku tinggal di patung itu, ya kan? Nah, kalaupun misalnya jin itu jujur, bisa nggak kita langsung mengatakan bahwa setiap gambar itu tempat jin? Nah, itu kan perlu dasar juga. Kenapa? Kita akan mengatakan bahwa seluruh perkara yang goib itu nggak boleh kita berbicara secara akal nafsu. Dia harus ada dalil. Alimul ghaibi wasyahada, itu yang mengetahui yang goib dan nyata hanya Allah. Dan Nabi nggak tahu. Nabi tahu nggak tadi itu yang soal orang disiksa di kubur? Itu kan goib. Kalau nggak dikasih tahu. Begitu pula soal jin. Karena jin itu ditutup dari mata kita. Kita nggak tahu. Kecuali informasi yang sampai pada kita. Kita tahu dari mana jin ada di WC. Nah, itu tadi karena Nabi nyuruh kita berdoa. Nah, selain itu harus ada dalilnya itu. Paham sampai sini? Nah, tapi apakah boleh jadi patung atau gambar makhluk nyawa itu? Ya tetap nggak boleh karena ada dalilnya. Ya enak. Apalagi patung makhluk hidup tadi. Bukan karena dia dijadikan apa? Tempat nongkrong jin tadi, tapi karena memang ada larangannya. Larangannya itu karena patung atau gambar bernyawa itu menyebabkan terhalangnya malaikat masuk ke rumah. Nah, inilah yang benar. Apa kata Nabi? La tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun. Malaikat enggak masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar bernyawa. Ah, itu jamaah. Ini dalilnya. Berarti bukan berarti enggak tetap boleh kita apa tadi itu patung dan apa, bukan. Yang kita kritisi itu tempat bermukimnya apa? Jin. Tapi adapun hukum patung dan gambar bernyawa itu tetap nggak boleh, haram. Karena malaikat nggak masuk ke rumah yang ada patung. Adapun malaikatnya malaikat apa Ya ini malaikat rahman. Adapun malaikat pencatat amal baik, malaikat pencabut nyawa tetap masuk walaupun di rumah itu ada patung. Jadi kaget orang pakai akal pula. Malaikat tak masuk rumah kan? Kita pasang aja patung banyak-banyak. Kalau tak ada masuk malaikat maut, tak mati-mati gitu ya kan? Bukan. Yang dimaksud malaikat tidak masuk ke dalam rumah di hadis tadi itu yang ada patungnya. Yang dimaksud adalah malaikat rahmat. Bukan semua malaikat. Nah itu makanya perlu kita memahami bahwa segala sesuatu yang goib itu gak boleh kita keyakini, melainkan harus dasar dari Al-Quran dan hadis. Karena yang mengetahui yang goib itu hanya Allah. Bahkan Nabi saja gak tahu. Tahu gak Nabi yang goib? Gak tahu, kecuali sudah dikasih tahu oleh Allah. Kalau Nabi sudah tahu, bakal menang terus perang. Kan Nabi nggak tahu nih nanti perang pernah kalah ya kan? Oh pasukan panah akan turun waktu perang Uhud. Nabi nggak tahu. Ini akan bandel pasukan panah turun. Nah, kalau nggak ini Nabi. Karena nggak tahu tadi itu Nabi. Apalagi kita. Maka bodoh sekali kita kaum muslimin masih pergi ke dukun-dukun itu. Ya kan? Sampai ada ulama tuh yang dia main ke dukun ya kan? Lalu dia pergi ke dukun itu. Dia mau ngetes ilmu dukun. Lalu dia duduk depan dukun tuh. Apa kece dukun tuh? Apa tujuan bapak datang ke sini? Langsung ulama tuh jawab, bodoh kau nih. Harusnya kau tidak bertanya dengan aku. Kau kan dukun. Kau sudah tahu tujuan.
Akhirnya terdiamlah itu dukun. Ya, kata ulama tadi, ya kamu percaya kan? Masa kamu percaya dengan orang ini? Kalau memang dia tahu yang gaib, tidak perlu lagi bertanya pada saya. Apa tujuan saya kemari? Iya kan? Iya kan? Akhirnya nggak bisa itu apa namanya? Jawab dukun itu. Jadi itulah, karena yang mengetahui yang gaib itu hanya Allah. Kita ini aja yang percaya dengan orang itu, bahkan yang lebih gilanya lagi, banyak orang yang percaya supaya kaya itu pergi ke dukun, minta jimat, bacoan, hizib pada dukun. Nah lucunya dukunnya minta duit. Nah dukunnya miskin berarti. Betul mak cerdas tuh. Kalau memang jimat tuh bisa bikin kaya, lah ngapa dia miskin? Ngapa dia jual jimat itu? Iya kan? Anda aja miskin, rumahnya jelek. Hah? Apa Anda? Kan lucu gitu. Jadi makanya kata para ulama, orang yang syirik itu akalnya tertutup. Dia enggak karena bodohnya itu. Lihat orang kafir tuh menyembah patung yang dia buat sendiri dengan tangannya. Kan ingat enggak kisah Nabi Ibrahim dengan Namrus itu yang ngancurin patung itu. Masa patung ini bisa bunuh, kata Namrus. Gila kau nih Ibrahim, kalau bahasa kita. Kata Ibrahim, lebih gila siapa lagi? Kamu lebih gila lagi, kamu minta sembah dia tiap pagi siang malam. Padahal kamu punya keyakinan patung ini nggak bisa berbuat apa-apa. Nah sama kayak kita tadi tuh. Lah tahu dukunnya aja miskin, kita minta cara kaya kepada dia. Kalau kita minta tolong kayak pengusaha yang sukses, Pak, gimana triknya bisa jadi kaya? Mungkin masuk akal ya kan? Oh caranya gini nak, kau dagang ini caranya ini. Masuk dia akal. Tapi kalau ke dukun tadi yang kata mak tadi, lah dia aja miskin. Buktinya miskin apa? Itu jual jimat. Nah ini orang yang belajar dengan yang namanya tauhid, akidah yang benar, pasti dia akan akalnya sehat. Itu akalnya sehat dan tidak akan mengikuti sesuatu yang, karena dalil Al-Quran dan hadis itu akan sesuai dengan akal. Dalil yang sahih dari Quran dan hadis itu akan sejalan dengan akal. Kalau ada yang tidak sejalan Quran dan hadis, itu ada yang salah itu. Hadisnya yang lemah, atau pemahaman Qurannya yang keliru, orang yang memahami, atau akalnya yang sakit, yang guncang, yang enggak ini. Karena dalil akli dan nakli itu kan selalu sesuai. Gitu. Barangkali ini yang bisa dapat kita sampaikan pada kesempatan kajian hari ini. Malam ini insya Allah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang, dari beberapa hal yang masuk dari perkara-perkara khurafat, keyakinan-keyakinan yang tidak ada dasarnya dari dalam agama kita, dan itu merusak daripada akidah dan keimanan kita, tauhid kita yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan keluarga kita orang-orang yang lurus dan bersih tauhidnya, yang dengan sebab itu kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.